Larangan selanjutnya adalah menginjak sesajen. Bali memiliki banyak sesajen di pinggir jalannya sebagai persembahan dari umat Hindu. Dilarang untuk sengaja diinjak. Kalau kalian tidak sengaja, tidak masalah, asalkan kalian langsung meminta maaf dan berdoa di tempat tersebut. Tetapi sebaiknya berhati-hatilah karena banyak sekali dampak negatif sampai bisa mengakibatkan meninggal dunia. Yang paling parah seperti itu. Halo, Om Swastiastu ya. Kali ini Kak Furi akan membahas mitos tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di Bali. Oleh karena itu Kak Furi memakai busana adat Bali dari busana Ayugita. Kalau kita akan pergi ke suatu tempat yang baru, akan lebih baik kalau kita mengetahui terlebih dahulu tentang culture dan juga aturan-aturan di tempat tersebut agar kita bisa saling menghormati. Pulau Bali merupakan tempat wisata yang sangat terkenal dan diminati para wisatawan baik lokal ataupun mancanegara. Di balik itu, ada sejumlah larangan atau aturan yang harus dipatuhi apabila kalian berkunjung ke Bali. Yang pertama adalah larangan mendatangi tempat suci saat sedang cuntaka dan juga sebel atau menstruasi. Saat wanita sedang datang bulan, itu dilarang berkunjung ke pura. Dan juga ada pantangan bagi mereka yang sedang dalam keadaan berduka atau baru ditinggal meninggal oleh keluarganya. Jadi bagi yang sedang dalam situasi tersebut, dilarang untuk masuk ke area pura. Karena pura merupakan tempat suci dan keadaan-keadaan tersebut dianggap tidak suci. Lalu yang kedua, pakaian ke pura juga harus diperhatikan. Banyak pura di Bali dijadikan sebagai objek wisata, sehingga banyak sekali orang asing di luar warga Hindu yang datang berkunjung. Untuk setiap pengunjung di tempat suci, wajib memakai kemben atau kain dan selendang yang diikatkan di pinggang. Kalau itu tidak dilakukan, maka Anda tidak boleh masuk atau akan ditegur oleh petugas dan warga setempat. Nah, tetapi perlu diketahui untuk busana ke pura itu warnanya adalah putih dan juga kuning. Jadi kalau kebaya yang Kak Furi pakai ini merupakan kebaya modifikasi, bisa dipakai untuk acara seperti misalnya ada syukuran ataupun hajatan. Lalu yang kedua, dilarang berbicara dan harus beretika di tempat suci. Jadi liburan dan tur dengan agenda ke tempat suci pura, maka dilarang berbicara dengan kasar. Ya, beretika kurang baik di kawasan tempat suci seperti naik ke pelinggih atau bangunan suci, apalagi membuat onar atau perbuatan tercela lainnya itu tidak boleh dilakukan. Karena kalau itu dilanggar, diyakini akan berakibat tidak baik dan menemukan hal-hal buruk dalam kehidupan Anda. Lalu selanjutnya adalah larangan di Hari Raya Nyepi. Jika kebetulan saat Hari Raya Nyepi Anda liburan di Pulau Bali, maka sejumlah larangan pada saat perayaan Hari Raya Nyepi tidak boleh keluar rumah, menyalakan lampu, beraktivitas ataupun membuat kegaduhan. Jika itu dilanggar, maka akan dikenai sanksi adat yang sanksinya disesuaikan dengan aturan desa adat setempat. Namun perlakuan khusus tentu berbeda saat keadaan darurat. Misalnya untuk orang-orang yang memiliki bayi, anak kecil atau dalam keadaan sakit, maka diizinkan untuk menyalakan lampu dengan sebelumnya harus mendaftarkan kepada pecalang ataupun desa adat setempat. Lalu juga etika di jalan saat ada upacara keagamaan. Nah, pantangan berbicara atau bersikap kasar, seperti mengumpat ataupun membunyikan klakson berulang-ulang saat jalanan macet karena dalam prosesi upacara keagamaan, seperti ngaben ataupun melasti. Jika itu Anda lakukan, berarti tidak menghargai budaya lokal dan bisa membuat warga tersinggung. Kemudian larangan selanjutnya adalah menginjak sesajen. Bali memiliki banyak sesajen di pinggir jalannya sebagai persembahan dari umat Hindu. Dilarang untuk sengaja diinjak. Kalau kalian tidak sengaja, tidak masalah,
asalkan kalian langsung meminta maaf dan berdoa di tempat tersebut ya. Tetapi sebaiknya berhati-hatilah karena banyak sekali dampak negatif sampai bisa mengakibatkan meninggal dunia. Yang paling parah seperti itu ya. Lalu juga etika berjalan di jalan. Sopan santun lainnya, jika Anda bertanya kepada seseorang, turunlah dari kendaraan dan buka helm, karena dengan ini Anda dianggap menghargai lawan bicara Anda. Dan mereka dengan senang hati akan membantu, sehingga liburan Anda akan menjadi nyaman dan juga aman. Lalu juga dilarang menunjuk sesuatu. Nah, masih bagian dari sopan santun dan tata krama di Bali, kalian harus menghindari menunjuk sesuatu dengan tangan kiri nih ya, apalagi menunjuk sesuatu dengan kaki. Nah, jika Anda harus menunjuk dengan tangan kiri karena tangan kanan memegang sesuatu, Anda bisa bilang kata maaf atau dalam bahasa Bali tabi. Kalau itu dilakukan, lawan bicara bisa saja tersinggung ya. Lalu juga tempat-tempat sakral. Nah, ketahuilah bahwa tempat-tempat sakral seperti dengan ciri-ciri ada pelinggi seperti bangunan pura atau tanda persembahan, sesajen seperti canang dan lainnya, juga kayu besar bahkan batu dengan kain yang dibelitkan, pertanda tempat tersebut dikeramatkan oleh warga. Untuk itu, seandainya mau buang air kecil, dilarang untuk buang air kecil di sembarang tempat dan tetap memperhatikan tempat tersebut disakralkan atau tidak. Ya, banyak sekali cerita-cerita dari orang yang buang air kecil sembarangan di bawah pohon besar di Bali yang disakralkan, mereka akhirnya menderita sakit yang berkepanjangan dan akhirnya mengakibatkan meninggal dunia. Lalu larangan selanjutnya adalah memegang kepala orang. Nah, orang Bali percaya akan adanya kesucian itu berada di atas, dan bagian tubuh dianggap paling suci adalah kepala. Jadi pantang bagi mereka kepalanya dipegang atau dipermainkan. Karena itu hindari memegang bagian kepala orang Bali, karena itu bisa sangat sensitif dan membuat orang tersinggung. Selanjutnya adalah identitas diri. Apabila kalian ingin menetap beberapa hari di Bali, penduduk pendatang wajib membawa identitas diri dan melaporkan kepada pihak petugas desa setempat untuk mendapatkan KIPEM atau kartu identitas penduduk musiman. Karena kalau tidak, pihak aparat desa secara rutin melakukan razia penduduk pendatang dan memberikan sanksi adat bagi mereka yang melanggar. Walaupun saat ini KIPEM tersebut tidak diberlakukan lagi, namun saat liburan kartu identitas harus dibawa. Lalu juga ada pantangan di sejumlah pura. Bagi warga Hindu yang ingin bersembahyang ke pura leluhur Batu Karu, ada pantangan bagi anak-anak yang belum tanggal gigi untuk bersembahyang di sini. Sedangkan di pura penataran Dalemped ada pantangan memakai kain kotak-kotak atau poleng karena dianggap memade-made Ida Betara. Jadi kalau memade-made itu dianggap menghina dewa di pura Dalemped. Lalu juga dilarang menggunakan flash kamera. Jadi dilarang menggunakan flash kamera saat mengambil gambar di depan orang yang sedang bersembahyang atau di depan pendeta, termasuk jangan melintas di depan orang yang sedang bersembahyang, dan dilarang duduk lebih tinggi dari tempat sesajen dan tempat pendeta. Nah, itu beberapa larangan yang ada di Pulau Bali. Jadi apabila kalian tertarik untuk bertamasya, lebih baik kalian perhatikan larangan-larangan sehingga tidak terjadi malapetaka ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak sekali kasus-kasus kerasukan ataupun sakit mendadak setelah banyak orang dari Jawa ataupun dari pulau-pulau lainnya yang tidak menaati tata krama, mereka melakukan dengan sengaja dan tidak langsung meminta maaf pada saat tersebut, pulang-pulang bisa langsung sakit bahkan meninggal dunia. Oh ya teman-teman, itu tadi mitos dari Pulau Dewata, dan Kak Furi juga mau memperkenalkan series patung dari boneka Furi Harun ya. Ada patung Ratu Series, ada patung Niang, dan kalau ini dari Thailand yaitu patung Nangkwa ya, di boneka Furi Harun account. Nah, apa yang Kak Furi pakai juga ini seringkali dipakai sebagai busana untuk pemakaman ataupun keundangan karena ada motif-motifnya. Jadi apabila kalian ingin pergi ke pura, lebih baik memakai yang polos, warna putih ataupun
warna kuning. Oke? Baik teman-teman, itu tadi mitos serta larangan di Pulau Bali. Bagi kalian yang memiliki pengalaman ya, yang dialami oleh orang-orang terdekat tentang apa saja bahaya-bahayanya yang mereka rasakan setelah tidak sengaja menginjak sajen atau melakukan hal-hal yang tadi dilarang, silahkan kalian bisa cerita di kolom komentar, dan apabila cerita kalian menarik akan kita bahas di sesi mitos selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. See you on the next episode. Bye-bye.